Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus pembangunan Masjid Widelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berasal dari Widelia maupun dari tempat lain di luar Bukit Widelia. Mari kita mulai pengajian kita, meneruskan kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 163. Surah Al-Baqarah 163. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين الناس والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم
كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum, dan Tuhanmu, ilahun wahidun, adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, hadir setelah kemarin kita membicarakan mengenai orang yang beriman. Setelah dia beriman kepada Allah, maka dia akan beribadah, dan setelah itu barulah dia akan meminta pertolongan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang tidak beriman, dikatakan kemarin, mereka akan menutup-nutupi tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka akan menyembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab mereka. Jadi orang yang beriman maupun orang yang keimanannya salah. Keimanannya salah itu adalah mereka yang semula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dianggap Allah memiliki anak, dianggap Allah memiliki istri, atau menganggap bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ajaran mereka ini adalah ajaran yang salah, sehingga mereka nanti menyembunyikan kebenaran yang asli, yang asalnya itu dari ajaran para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat ini Allah menegaskan Tuhan yang al-hakiki, al-ilah al-hakiki, Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada yang lain selain dirinya. Oleh sebab itu konsep ini lantas kita kenal dengan bertauhid, hanya bertuhan dengan Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Lalu setelah Allah menggunakan kalimat positif, Allah menyertainya dengan kalimat yang negatif. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi kalimat ini merupakan kalimat kunci dalam Al-Quran. Dari semua ayat Al-Quran senantiasa ada tujuan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surah Al-Fatihah, dari surah Al-Baqarah, dari surah terus. Pada masing-masing surah itu sebenarnya kalau kita mempelajari secara lebih detail, senantiasa ada unsur tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam surah Al-Baqarah ini, setelah Allah kemarin, bahkan pada bulan-bulan yang lalu, berbicara kepada kita apa itu sesungguhnya Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, terus diikutin oleh Allah. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak. Lalu Allah berbicara tentang kaum Bani Israel, terus bicara di situ. Allah bicara kaum Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah membedakannya mana orang-orang kafir dan mana orang-orang yang beriman. Ujung dari itu Allah ingin mengatakan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain dirinya. Lalu Allah menjelaskan eksistensinya. Siapa Allah itu? Di sini disebutkan huwar rahmanur rahim. Dialah zat yang darinya berasal semua kasih sayang. Jadi kalau kita punya kasih sayang, kita bisa saling mengasihi, kita saling menyayangi, maka semuanya itu sesungguhnya berasal dari Allah.
itu merupakan limpahan dari kasih sayang yang semula berasal dari Allah. Oleh sebab itu kalimatnya di sini dikatakan War-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Rahman adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baik orang itu meminta maupun tidak meminta, dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Termasuk orang-orang yang tidak menyembah Allah, diberikan semuanya itu, semua makhluknya Allah, di dalamnya ada kasih sayangnya Allah. Di dalam semua yang mereka lakukan, di dalam rezeki yang mereka terima, di dalam amalan yang mereka lakukan, termasuk dalam semua tindakan, bukan hanya manusia, tapi binatang, tumbuhan, dunia yang lain, dunia jin, dunia malaikat, semuanya itu tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayang yang khusus nanti yang berada di akhirat. Kalimat Ar-Rahim ini sekaligus sebagai kalimat konsekuensi bahwa mereka yang baik, mereka yang bertauhid, dilandasi kebaikannya itu dilandasi dengan tauhid, kebaikannya itu dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan dua rahmat ini, rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Oleh sebab itu dalam kalimat yang sering kita ucapkan ketika memulai segala sesuatu, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan kalimat Bismillah itu kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Oleh sebab itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diharapkan apa yang kita amalkan nanti tersimpan di akhirat. Kita jalan menuju kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniaga, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemana saja, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita mengharapkan rahmat dari Allah di dunia pada saat kita mengamalkan sesuatu, dan juga amalan itu kita berharap tersimpan nanti di akhirat. Kalimat Rahman Rahim ini adalah kalimat kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Lalu setelah itu Allah menunjukkan eksistensinya yang lain melalui apa yang bisa dilihat oleh manusia. Yang pertama, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, kita mengetahui dan semua orang yang hidup di dunia mengetahui apa itu langit. As-samawat, yang kita lihat kan hanya langit yang biru, yang seperti itu. Tetapi sebenarnya di atas, di langit itu terdapat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak mengetahuinya. Ada langit satu, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Baru di atasnya itu ada Sidratul Muntaha. Kalau Allah tidak menjelaskan ini dalam Al-Quran, kita tidak akan bisa mengetahuinya. Karena pengetahuan yang ada di langit itu sifatnya dia wahyu. Kita naik ke atas, belum tentu kita mendapatinya. Tetapi kita membaca Al-Quran, langsung Allah memberikan ilmunya kepada kita bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Di atas langit masih ada langit, dan di ujungnya itu, di atasnya itu ada yang bernama Sidratul Muntaha. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kepada kita semua bahwa kalau orang bisa mentadabburi, orang bisa merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap langit, dia langsung bisa mendapatkan eksistensi dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal ard, dan juga bumi. Kita melihat bumi ini hanya yang
kita pijak seperti ini, kita tidak bisa melihat kandungan yang ada di dalam bumi. Belum lagi banyak hal yang nanti terkait dengan bumi. Kenapa manusia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di salah satu planet yang bernama bumi ini? Kenapa tidak di Pluto? Kenapa tidak di Mars? Kenapa tidak di sana? Nah, Allah memilihkannya. Di bumi ini nanti berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tanah yang kita pijak itu juga berbeda. Unsur-unsurnya itu ada bahkan puluhan, mungkin bahkan ratusan unsur. Yang unsur-unsur semuanya itu sebenarnya eksis nanti pada manusia. Jadi kalau ingin melihat kebesaran Allah yang ada di bumi, lihat kebesaran manusia dengan ciptaannya. Jadi tubuh kita semuanya ini tidak lepas dari unsur yang ada di bumi. Kita membutuhkan magnesium, kita membutuhkan mineral, kita membutuhkan potasium, kita membutuhkan banyak sekali yodium, yang semuanya itu berkaitan dengan bumi. Maka puluhan unsur yang ada di bumi itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mendalami ilmu bumi, sama dengan tadi, semakin kita mendalami ilmu langit, kita akan mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Bahkan jangan jauh-jauh, bumi yang menjadi tempat kita tinggal itu tanahnya berbeda dengan tempat yang lain. Di Widelia ini berbeda dengan yang di atas. Di atas itu berbeda dengan Cibarusa. Cibarusa itu berbeda dengan tempat yang lain. Yang nampak oleh kita sama, tetapi kalau kita dalami, di dalamnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakhtilafil laili wan nahar. Akal manusia sebenarnya bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat perubahan antara malam dan siang. Coba kalau hari itu 24 jam dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi siang semuanya, mungkin kita sulit untuk beristirahat dengan tenang. Atau sebaliknya, seandainya semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi malam, mungkin kita juga akan repot. Berapa banyak listrik yang harus kita bayar? Nah, di sini banyak hal di dalam malam, di dalam siang, masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya unsur-unsur yang membedakannya. Malam itu bagaikan seorang wanita yang di dalamnya tersimpan kelembutan, ketenangan, kasih sayang. Sementara siang sebaliknya, siang itu seperti sifat maskulin yang di dalamnya menggambarkan kepada kita kekuatan, keseriusan, kejantanan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita hubungkan dan kemudian kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, bagaimana hari berganti, begitu smooth, begitu halusnya perpindahan malam ke siang itu. Begitu juga dari siang ke malam, begitu indah. Tetapi dalam keindahan itu tidak banyak manusia yang sampai kepada pemikiran bahwa di balik perubahan malam dan siang itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang lihat sunset, banyak orang lihat indahnya bintang-bintang ketika malam. Tetapi sayangnya keindahan yang mereka lihat itu hanya berhenti di situ. Dia tidak bisa sampai memikirkan bahwa di balik keindahan yang mereka dapatkan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kenikmatannya itu kembali kepada Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi disebut Ar-Rahman. Bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus menjadi tanda-tanda kebesarannya adalah
dengan adanya perahu ataupun kapal yang berlayar di laut. Wal fulkil lati tajri, yang berlayar dia, yang berlayar di laut membawa banyak hal. Kapal itu bisa berlayar sedemikian rupa, kapal itu bisa membawa banyak hal yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Dia bisa berlayar karena kondisi airnya itu berbeda dengan kondisi yang ada di darat. Kenapa air laut dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa yang berbeda dengan air tawar? Karena di dalamnya ada dunia, yang dalam dunia itu hidup berbagai macam kehidupan, berbagai macam hewan, yang ternyata hewan itu nanti berbeda dengan hewan yang ada di darat. Belum lagi nanti angin dari laut inilah nanti angin itu kalau siang berubah dengan angin malam. Bagaimana Allah menggilir? Kalau siang datangnya dari laut menuju ke darat, bagaimana kalau malam itu dari darat menuju ke laut? Hal yang seperti itu bukan hal yang tiba-tiba, tetapi hal yang seperti itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dulu, sebelum kita ada. Maka kemarin kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang mendahului kita. Banyak hal nanti yang berkaitan dengan air laut ini. Nanti dari air laut inilah muncul uap yang darinya nanti kemudian muncul setelah uap itu nanti mendung, awan, terus nanti. Kalau tidak seperti itu, maka manusia tidak akan bisa hidup sustain, terus berkelanjutan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya langit, adanya bumi, adanya laut, itu semuanya berkaitan. Seperti seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa kita ini walaupun satu sama lain seakan-akan tidak berkaitan, sesungguhnya berkaitan. Cuman kita kadang jarang bisa menemukan kaitannya apa, saya dengan ini, saya dengan itu. Apa kaitannya? Seakan-akan nggak ada berkaitan. Tapi padahal semua manusia itu bisa saling berkaitan. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bagian dari kasih sayangnya itu adalah dengan adanya hujan. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Karena air hujan itu menghidupkan semua tumbuhan yang ada di bumi. Kita tidak tahu tiba-tiba ada tumbuhan-tumbuhan yang muncul di permukaan. Itu karena adanya hujan. Hujanlah yang menstimulir semua yang ada di dalam bumi itu kemudian bisa tumbuh. Dan tumbuhnya pun nanti bermacam-macam. Bapak Ibu bisa melihat kenapa buah durian manisnya seperti itu, kenapa berbeda dengan buah mangga, kenapa berbeda dengan buah jambu. Mereka memiliki kadar manis yang berbeda. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam perut bumi itu mengandung banyak unsur, yang unsur-unsurnya itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata pada semua hal yang kita lihat itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah mampu menghidupkan, menjadikan bumi yang semula tandus, tidak ada tanaman, itu lantas bisa menjadi hutan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dulu di daerah Timur Tengah itu hutan semuanya, lalu menjadi Sahara. Lalu pada saatnya ini dimulai dengan tahun 90, tahun 2000 yang lalu,
nanti sudah mulai berubah. Sahara itu dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing negara nanti akan menjadi hutan. Dan kalau di sana nanti sudah menjadi hutan, itu merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa ternyata semua dibikin siklusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa supaya kita bisa memahami. Jangan sampai kita nganggapnya biasa-biasa saja. Oh, ini biasa. Oh, Timur Tengah begini. Tidak ada yang bisa kita ambil tanda-tanda kebesarannya itu. Sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabatta fiha, dan dengan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan di dalamnya dan di atasnya berbagai macam binatang. Wabatta fiha min kulli dabbah. Allah menebarkan banyak binatang. Ada binatang yang bisa dikuasai dan jinak oleh manusia, yang kita sebut dengan binatang ternak. Kita nggak perlu menjinakkan. Tadi semuanya itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa dengan aturannya. Ada binatang-binatang yang mudah untuk bisa dikuasai oleh manusia. Ada ayam, ada bebek, ada sapi, ada kerbau, semuanya jinak. Tapi ada binatang yang buas. Ada di antara binatang itu nanti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing memiliki kemanfaatan sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang kita manusia lalu kita tidak menggunakan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakan seluruh binatang. Akibat buruknya nanti akan terjadi. Kalau akibat buruknya itu hanya kepada kita, tidak masalah. Tapi kalau akibat buruknya itu menyebarkan penyakit kepada seluruh manusia, seperti yang terjadi pada saat pandemi ini, maka dosa itu menjadi dosa yang terus berkembang. Siapa yang menjadi pemula daripada orang-orang yang melanggar dari makanan-makanan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasrifir riyah, dan Allah, bagian dari rahmatnya Allah adalah mengarahkan angin. Wa tasrifir riyah was-sahab, dan juga awan. Al-musakhkhari bainas samaa'i wal ardh, yang terkendali di antara langit dan bumi. Maka kalau Bapak Ibu ingin hujan itu turun di Widelia, minta kepada Allah, ya Allah, semoga angin hari ini membawa hujan ke bukit kita. Jadi yang diminta itu adalah malaikat yang mengendalikan angin. Kita mau rapat ini RT, aduh udah mau gerimis, ya, minta kepada Allah bersama-sama, ya Allah, semoga nggak di atas ini, boleh di tempat yang lain, tapi tidak di atas kita karena kita lagi ada acara, misalnya begitu. Jadi bisa jadi apa yang kita doakan itu nanti dikabulkan oleh Allah. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang untuk mengabulkan permintaan hambanya. Oleh sebab itu doa itu menjadi senjata bagi kita. Kenapa? Karena dengan doa itulah qadha-nya Allah itu yang kita tidak mau bisa terjadi, yang kita mau juga bisa terjadi. Tapi semuanya itu ada sebab akibat yang harus kita pertimbangkan di bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bisa memutus sebab. Oleh sebab itu kita kalau ada orang yang sakit, la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan itu kecuali yang berasal darimu ya Allah. Obat itu hanya indikasi saja. Ada orang sakit kepala dikasih obat begini, itu menghilangkan indikasinya, karena manusia sesungguhnya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah. Jadi jangan sampai salah kita memahami segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tadi
la ayatin liqaumi ya'qilun, menjadi tanda-tanda bagi kaum yang ya'qilun. Apa itu? Yang mau memikirkan. Semua manusia dengan tingkat pemikiran yang dimilikinya sesungguhnya bisa menangkap ini. Oleh sebab itu Al-Quran memberikan gambaran kepada kita yang sifatnya umum. Bagi kita orang awam melihat segala sesuatu hanya dengan mata kita. Tapi bagi orang yang khusus ilmuwan melihat segala sesuatu melalui pikiran. Mereka pikirkan itu. Bagaimana hujan itu bisa turun? Dari semula dia awan, sampai titik mana hujan itu bisa turun. Kalau kita nggak pernah mikir, bagaimana hujan itu bisa turunnya sedemikian kecil. Seandainya awan itu tiba-tiba turun satu awan di atas rumah kita, nah kira-kira bagaimana? Ini termasuk dari rahmatnya Allah. Inilah yang kita lihat, yang kita tidak mampu untuk menelitinya. Nanti diteliti ini nanti oleh para ilmuwan. Lalu para ilmuwan membuat modifikasi. Kira-kira bagaimana hujan ini bisa diarahkan. Diarahkan, kenapa bisa seperti itu? Karena ada hukum sebab akibat yang bisa dipahami. Walaupun tidak 100% yang mereka arahkan itu bisa terjadi seperti yang mereka mau. Semuanya masih tetap butuh doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa doa tidak bisa. Maka ikhtiar kita, usaha kita, apapun bentuk ikhtiarnya harus ada doa. Bapak Ibu pengen hanya dari sini ke fresh market, bisa tidak sampai. Bisa tidak sampai karena banyak hal. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, hari ini saya mau begini. Salat hajat, insya Allah semua yang kita maui dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya doa adalah sekaligus untuk membuat kita lebih sabar. Kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, ya udah, ini kodoknya Allah begini. Ternyata hari ini kita menerima kodok yang begini. Tidak seperti yang kita mau. Menjadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada segala sesuatu yang perlu kita sesali. Kalau kita betul-betul memahami apa ikhtiar kita, lalu bagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nas, di antara manusia nanti ada yang tidak mau menggunakan akalnya. Tidak mau melihat semua fenomena yang ada di muka bumi ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini banyak sekali. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia may yattakhidhu min dunillahi andada. Masih ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Tadi padahal sudah dikatakan wa ilahukum ilahun wahid. Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu adalah Allah. Dengan Al-Quran itu tidak bim salabim saja ketika manusia hidup, tidak. Ketika semua manusia berada di alam kandungan, penciptaannya itu sudah sempurna, Allah mau memasukkan roh. Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau, jabang bayi, mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semuanya, tidak ada satupun manusia yang luput dari itu. Lalu semua manusia mengatakan qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, tidak ada makhluk apapun yang aslinya itu tidak taat dan patuh kepada Allah. Semuanya taat patuh kepada Allah. Kenapa dia begitu? Hidup nanti di dunia menjadi musyrik kepada Allah. Penyebab yang paling utama adalah lingkungannya.
Lingkungan itu bisa keluarga, bisa pergaulannya, bisa sekolahnya, bisa bermacam-macam. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jangan dikira lingkungan tidak mempengaruhi. Kita tinggal di Widelia seperti ini, ada masjid dan tidak ada masjid, itu mempengaruhi. Bagi orang-orang yang tidak detail melihat segala sesuatu, sama aja. Tapi bagi orang-orang yang detail, menggunakan akalnya untuk memikirkan segala sesuatu, berbeda. Jangankan ada masjid, kita mau kumpul-kumpul saja untuk kebaikan, itu sudah berbeda. Apalagi ada masjid, apalagi kita mau memakmurkan masjid itu, berbeda. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita berinfak sebelum dan sesudah adanya masjid. Kita lebih bersemangat setelah ada masjid. Kita semangat menjalankan semuanya. Kenapa? Karena semua kembali kepada kita. Karena itu tidak mengurangi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, malah menambahkannya. Maka pada ayat ini Allah sampai mengatakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang masih menyembah selain Allah. Mereka yang menyembah selain Allah itu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka punya kecintaan beragama seperti kecintaan orang yang beragama kepada Allah. Jadi asli dari cinta kepada agama itu ada dalam agama kita. Lalu itu dibuat sedemikian rupa oleh agama yang lain. Seakan-akan mereka juga harus mencintai apa yang mereka sembah, apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Maka mereka nanti punya kebenaran yang hampir sama dengan kita. Mereka juga menganggap mereka dalam kebenaran. Mereka juga menganggap mereka akan masuk surga. Semuanya begitu. Maka kalau salah memahami, kita akan tertipu. Salah kita beragama, kita akan tertipu. Seakan-akan kita sudah berjuang di dalam agama itu, seakan-akan kita sudah beribadah di dalam agama itu. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala balas. Dia tidak ada apa-apanya. Sebab yang dia lakukan itu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan kahubbillah, untuk mengatakan asal dari kecintaan itu adalah cinta kepada Allah. Maka kalau kita cinta kepada sesama, itu pemberian dari Allah. Kita bisa cinta kepada keluarga kita, itu pemberian dari Allah. Kita yang laki cinta kepada perempuan, yang perempuan cinta kepada pasangannya, itu juga dari Allah. Kalau tidak bisa. Jadi unsur-unsur yang ada pada manusia seluruhnya, yang kebaikan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi cinta orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan dengan cinta mereka. Bapak Ibu bisa lihat, kalau orang suruh berjuang di agamanya, siapa yang paling semangat berjuangnya? Orang Islam, orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka memiliki kitab yang jelas, yang di dalam kitab itu dikatakan berjuanglah di jalan Allah. Berjuanglah di jalan Allah. Seandainya engkau mati dalam perjuangan itu, engkau syahid. Kalau engkau syahid, engkau masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematiannya sudah cukup menjadi bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah. Maka jihadnya para sahabat berbeda dengan jihadnya kita. Jihadnya kita ya mencari rizki yang ada di rumah sungguh-sungguh, menjaga amanah yang ada di rumah, saling mempercayai suami dan istri, itu jihad. Itu jihad. Kenapa itu jihad? Itu harus kita pertahankan bukan hanya dunia, tapi kita harus bisa mempertahankannya nanti sampai di akhirat. Bahkan kita pengen punya perkampungan kita itu perkampungan yang ada di dunia.
Tetangga-tetangga kita, nanti tetangga-tetangga yang itu yang sudah kita kenal semuanya. Maka tadi kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai tanda-tanda kebesaran, itu dunia. Dunia itu bukan hanya ini saja kehidupan kita, tidak. Kalau kita detail, dunia darat itu berbeda dengan dunia laut. Berbeda lagi dengan dunia udara. Berbeda lagi dengan dunia jin. Berbeda lagi dengan dunia malaikat. Jadi kalau kita nanti dipindahkan oleh Allah dari kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat, itu tinggal merubah saja. Allah tinggal menyesuaikan badan kita yang sekarang ini layak hidup di dunia dengan kondisi yang seperti ini. Begitu nanti di akhirat di-upgrade. Ibarat ikan yang biasa di sungai, tidak mungkin dia bisa hidup lama di laut, harus disesuaikan nanti. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka kehidupan dunia dan akhirat itu hanya switch kehidupan saja, hanya perubahan dari kehidupan. Oleh sebab itu, karena kehidupan di akhirat itu lebih lama, maka kita harus mempersiapkan dalam waktu 60-70 tahun untuk hidup selama-lamanya. Aslinya kalau amalan perbuatan kita tidak ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak layak 60 tahun untuk hidup selama-lamanya. 60 tahun kebaikan untuk bisa hidup selama-lamanya. Maka jangan pernah puas dengan amalan kita. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba di dalam berbuat kebajikan. Karena seberapapun kebajikan yang engkau lakukan, begitu engkau meninggal dunia, engkau akan mengatakan, ya Allah, sebenarnya yang kemarin itu masih bisa kita maksimalkan, yang ini bisa kita maksimalkan, yang ini bisa maksimalkan. Harusnya kita lebih sering datang ke masjid, tapi ternyata tidak. Harusnya kita lebih banyak berinfak, tapi ternyata tidak. Nah, di situ. Maka pada ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kecintaan kepada agama yang melebihi kecintaan orang yang beriman. Karena keimanan mereka asli, yang lainnya itu palsu di situ. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzab. Seandainya orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya, siapa ini? Yang tidak menyembah Allah tadi. Seandainya mereka ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala id yarawnal adzab, bahwa azab mereka di akhirat itu akan terjadi seperti ini. Seandainya yang sudah mereka lakukan sekarang, kejadian yang akan datang di akhiratnya ditunjukkan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Mereka akan langsung beriman. Kenapa mereka masih berani seperti itu? Karena mereka tidak yakin seperti keyakinan kita, bahwa kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amalan. Maka di sini dikatakan id yarawnal azab. Seandainya mereka melihat apa yang akan disiksakan oleh Allah kepada mereka, niscaya mereka akan kembali kepada keimanan yang semula. Annal quwwata lillahi jami'ah. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka di bumi ketika mereka hidup berasal dari Allah. Nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang yang berbuat aniaya itu juga dengan kekuatan. Jadi Allah ingin menunjukkan, engkau menjadi kuat, engkau menjadi kaya, engkau menjadi begini selama ada di dunia, sebenarnya atas izin Allah. Ketika engkau tidak beriman, tidak ada ridho di dalamnya. Berbeda dengan yang beriman. Yang beriman kita mendapatkan semuanya atas izin Allah juga. Tapi di dalamnya ada keridhoannya Allah, sehingga orang beriman itu menggunakan apa yang dimilikinya untuk dikembalikan kepada Allah. Dia punya harta, dikembalikan kepada Allah.
untuk berinfak, beramal, berwakaf, untuk menolong yang lain, untuk membangun rumah sakit, masjid dan lain sebagainya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibuat untuk sarana kebaikan-kebaikan. Ini berbeda dengan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di sini bahwa semua annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan yang engkau miliki apapun bentuknya asal dari Allah. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan rohani, ada kekuatan tangan, ada kekuatan, semua badan kita ini memiliki kekuatan, mata pun memiliki kekuatan. Semuanya itu diberikan oleh Allah dari kekuatan yang asli yang berasal dari Allah. Maka Allah itu maha. Kita hanya melihat apa sejauh yang kita pandang. Allah bisa melihat seluruh yang ada di bumi. Kita hanya bisa mendengar dengan jarak yang tertentu. Allah bisa mendengar siapapun pada saat yang sama saat ini di muka bumi ini. Coba. Jadi semua kekuatan-kekuatan yang ada di manusia diberikan ketika dia hidup itu sebetulnya berasal dari Allah. Maka kalau itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam annal quwwata lillahi jami'an. Wa anna Allaha syadidul azab. Coba. Karena kekuatan tadi tidak digunakan di jalan Allah, begitu nanti dia di dalam neraka, siksaannya juga syadid, sangat keras. Kenapa? Karena dengan kekuatan itu dia bisa melakukan segala hal. Coba kalau mata kita lemah, kan nggak bisa baca. Coba kalau pendengaran kita lemah, kan perlu alat bantu. Coba kalau pikiran kita lemah, coba. Ini semua dikuatkan oleh Allah, tapi kita tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti akan diazab. Maka nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan? Pada diri kita saja, tidak usah yang lain-lain. Belum yang tambahan-tambahan, belum mobil, belum rumah, belum macam-macam. Yang ada pada diri manusia sudah banyak. Kalau itu tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, kalau hanya digunakan di rumah aja, apa-apa di rumah saya. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Jadi tadi disebut orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyembah selain Allah, itu ada pemimpin-pemimpinnya. Ketika pemimpin-pemimpin itu berlepas diri nanti dari orang yang dipimpinnya, lalu dikatakan wara'awul azab, dan mereka melihat azab yang akan diberikan oleh Allah. Jadi orang yang masuk neraka, sebelum dia masuk neraka ditunjukkan dulu azabnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membuat shock kepada orang itu. Jadi sebelum dirasakan dia udah melihat. Sama dengan kalau kita nanti menjadi ahli surga, sebelum masuk surga ditunjukkan oleh Allah, itu surga itu begini, ini nih, lihat. Sehingga kita nanti menjadi tenang, menjadi berbahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, di situ. Jadi dua-duanya ini diperlihatkan bagaimana yang ada, yang akan mereka yang akan menempati neraka dilihatkan apa yang ada di siada. Lalu yang ada di surga juga begitu. Nah, yang saling salah menyalahkan adalah orang-orang yang mau masuk neraka. Mereka menyalahkan pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin mengatakan, ya kamu mau ikut saya. Padahal saya sudah dari dulu memang tujuannya bukan untuk Tuhan. Saya sudah tahu ini salah, tapi saya kan perlu itu untuk kehidupan dunia saya. Nah, di situ. Lalu menyalahkan setan yang mengarahkan dia ke situ. Setan
Memang tujuan saya membawa kamu menjadi teman saya. Ngapain kamu mau? Itu orang-orang yang lain juga nggak mau, kamu aja yang mau. Nah, di situ. Jadi mereka saling berlepas diri untuk menjadi penanggung jawab. Setelah itu wataqatta'at bihumul asbab. Dan ketika segala hubungan antara mereka itu terputus. Apa ini maknanya? Nanti dalam kehidupan di akhirat itu, walaupun kita memiliki hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya, ada saatnya kita harus mempertahankan semuanya itu sendiri. Masing-masing kita itu sebenarnya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Hubungan yang lain itu hubungan yang tidak bisa dihilangkan, karena dalam kehidupan dunia tidak mungkin kita tidak berhubungan dengan yang lain. Kita bisa menjadi begini karena ada orang tua, karena ada guru, karena ada sahabat, ada macam-macam, semua berkaitan. Kalau kita ingin menyalahkan mereka, tidak juga, karena masing-masing jiwa itu bertanggung jawab kepada dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa dosa yang kita lakukan itu lalu diarahkan kepada orang lain, karena masing-masing jiwa itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Hubungan dengan yang lain iya ada, tapi hubungan itu nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Wa qala alladzina ittaba'u, dan orang-orang yang menjadi pengikut itu berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, lanatabarra'a minhum, tentu kami nggak akan ngikutin ini orang-orang yang sesat ini. Coba kalimatnya kalimat lau. Kalimat lau itu tidak terjadi. Kejadiannya sudah terjadi, lalu kita mengatakan seandainya kemarin yang kepilih adalah Pak Sis, nah itu tidak bisa. Lau, kodoknya sudah terjadi. Kodok itu tidak bisa diulang, sudah lewat dia, menjadi bagian dari sejarah. Sama nanti orang-orang yang masuk neraka juga begitu. Yang mau masuk neraka, ketika mereka belum nyemplung ke nerakanya, mereka mengatakan, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, misalnya kami nggak akan ngikutin ini orang-orang ini. Apakah bisa? Tidak bisa juga. Sama dengan kita, orang-orang yang beriman nanti, mereka juga berpikir, ya Allah, seandainya kemarin yang kita punya ini kita gunakan di jalan Allah, itu cukup menolong, cukup menjadikan kita mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Maka iman kepada Allah itu sudah cukup menjadi prasyarat orang itu untuk masuk surga. Tapi dengan banyaknya amal soleh kita, dengan banyaknya sholat-sholat sunnah, kegiatan-kegiatan sunnah yang kita lakukan, sebenarnya disitulah kita ini menjadi berbeda dengan yang lain. Semakin banyak orang beramal soleh, semakin banyak orang beramal yang sunnah-sunnah, sebenarnya meningkatkan kualitas kita nanti ada di surga. Mau yang standar atau mau yang lux? Kalau hotel aja milihnya yang lux, di surga pilihnya yang lux juga. Kalau mau yang lux berarti amalannya juga harus lux. Jangan pengennya yang tinggi tapi amalannya tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Maka orang-orang yang seperti ini akan mengatakan, lau, seandainya dulu saya berwakaf, seandainya dulu saya bantu ini, seandainya. Tapi itu sudah tidak terjadi, karena kehidupan tidak bisa diputar lagi untuk dikembalikan ke dunia. Kadzalika, demikianlah. Jadi Allah memberikan gambaran ini untuk semua orang. Kalimatnya adalah kalimat yang umum. Kadzalika, demikianlah. Itu terjadi kepada semua orang. Yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Allah memperlihatkan amalan perbuatan mereka hasarat,
yang ternyata semua perbuatan itu hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Maka sering kita katakan penyesalan itu berakhir. Penyesalan itu berakhir kalau sudah di akhirat. Kalau di dunia kita bisa mengatakan penyesalan itu letaknya di akhir. Kenapa kemarin saya nggak nyoba? Orang yang nyoba bisa masuk. Kenapa saya nggak melakukan? Padahal kalau saya melakukan bisa jadi, ya, bisa jadi. Dia sudah hilang kesempatannya. Penyesalan yang paling berat adalah penyesalan ketika kita sudah berada di akhirat. Kalau ibu nyesel di dunia, aduh kemarin saya nggak beli, seandainya saya beli, masih bisa diulang lagi. Selama Allah masih memberikan umur. Oh, orang pada ini semua ternyata barangnya bagus, kita bisa mengatakan, wah, aduh nyesel kemarin nggak beli. Ternyata barangnya bagus-bagus. Ibu masih bisa nyari barang yang lebih bagus lagi. Selama umur kita masih ada di dunia. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kehidupan di akhirat, penyesalan kita sudah berakhir. Penyesalan tinggal penyesalan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan karena ketentuannya sudah selesai semua. Kita harus menghadapinya itu ketika kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Amalan demi amalan selama 60-70 tahun itu isinya hanya penyesalan. Oh ternyata ini nggak benar, ini salah, ini gini, apalagi yang dimusuhi ternyata orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini yang berat. Orang-orang yang musyrik kepada Allah itu tidak akan pernah keluar dari siksa neraka. Wa ma hum, coba. Allah menggunakan bukan kalimat fi'il mudhari'. Tidak ada orang siapapun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka untuk bisa mengeluarkan bi kharijin. Allah menggunakan kalimat fa'il. Fa'il itu berarti tidak ada pelaku, nggak ada pelaku yang bisa membuat dia itu keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman kemudian dia masuk neraka menggunakan fi'il mudhari' akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunggu mengeluarkannya kapan? Nanti. Kita nggak tahu seberapa lama dioseng-oseng dulu nanti di neraka. Nggak tahu kita. Sesuai dengan amalan kita masing-masing. Tapi kalau orang yang tidak beriman, bi kharijin, Allah menggunakan kalimat fa'il untuk mengatakan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang seperti ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada tema kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, beruntung kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah, mentuhankan Allah sebagai Tuhan yang satu, sebenarnya tinggal satu hal. Tinggal kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat orang yang lebih tinggi dari kita, kebaikannya. Itu yang kita rujuk. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mengupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pasti tidak sama dengan orang lain. Tapi kita bisa memaksimalkan apa yang ada pada kita. Apa yang bisa kita maksimalkan? Harta bisa dimaksimalkan, ayo dimaksimalkan. Tenaga bisa dimaksimalkan, ayo dimaksimalkan. Pikiran bisa dimaksimalkan, ayo. Amalan yang bisa kita lakukan, ayo kita maksimalkan semuanya. Supaya kita tidak nyesel ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak beriman, maka pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, gunakan pikiran dengan jernih, gunakan akal dengan baik,
Karena dengan itu kita akan bisa mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu mentauhidkan kepada Allah, lalu kita pindah dari keyakinan yang salah kepada keyakinan yang benar. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan keafiatan, kita bisa senantiasa beriman dan beramal soleh. Lebih dari itu, kita semua bisa dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan liyati ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada yang berkenan, mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.